Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti, saya dari kelas IPA C. Di sini saya akan menjelaskan terkait lembar kerja peserta didik dalam tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar, di mana lembar kerja peserta didik yang saya buat ini terangkum menggunakan model pembelajaran inquiry, di mana model pembelajaran inquiry tersebut merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, seperti benda, manusia, atau peristiwa, secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Di lembar kerja peserta didik yang saya buat ini khusus untuk kelas 7 dengan tema perubahan iklim. Di lembar kerja peserta didik juga terdapat tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran tersebut: pertama, siswa dapat mengetahui mengenai perubahan iklim di lingkungan sekitar. Kedua, siswa dapat mengetahui terkait permasalahan pemanasan global. Ketiga, siswa dapat mengetahui terkait efek rumah kaca. Keempat, siswa dapat mengetahui cara penanggulangan dari perubahan iklim. Juga terdapat langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas. Nah, langkah-langkah kegiatannya itu: pertama, pembentukan kelompok kecil dalam kelas yang terdiri dari 4-5 orang untuk berdiskusi. Kedua, guru menjelaskan diskusi apa yang akan dilakukan di dalam kelas dan bagaimana sistematika pembelajarannya. Ketiga, guru memberikan bahan belajar seperti LKS terkait materi yang akan didiskusikan oleh kelompok. Nah, di sini saya memberikan LKS bahan ajarnya itu berupa gambar tentang pemanasan global, di mana nanti siswa yang udah terbentuk dalam kelompok dapat mendiskusikan gambar tersebut. Nah, untuk mendiskusikannya saya menyiapkan berbagai pertanyaan untuk dibahas oleh setiap kelompok. Pertanyaan yang pertama ialah menjelaskan persoalan apa yang terjadi pada gambar di atas. Pertanyaan kedua, jelaskan apa penyebab terjadinya persoalan pada gambar di atas. Soal ketiga, jelaskan menurut kalian dampak apa yang akan terjadi pada gambar di atas. Soal keempat, diskusikan pendapat kelompok, solusi apa yang bisa diambil untuk menyelesaikan persoalan yang ada di gambar di atas. Jadi nanti kegiatan belajar mengajar siswa mencari tahu apa sih yang terjadi pada gambar di atas dan bagaimana, serta penyebab akibatnya bagaimana. Kemudian siswa akan mendiskusikannya bersama-sama. Juga di sini siswa dapat berpikir kritis, mencari solusi, dituntut untuk mencari solusi bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di kelas dengan pembagian tugas. Setiap anak wajib menyampaikan materi yang sudah didiskusikan dalam kelompok. Jadi untuk kelompok yang akan mempresentasikan, setiap anak akan mendapatkan tugas menjelaskan. Misalnya siswa pertama mendapatkan penjelasan mengenai ini, siswa kedua mendapatkan penjelasan mengenai ini. Jadi semua kebagian tugas dan seterusnya. Terus langkah selanjutnya, guru memberi arahan agar setiap siswa atau perwakilan kelompok dapat menyampaikan pendapatnya atau adanya kegiatan tanya jawab yang berlangsung. Jadi di poin ke-7 ini, kegiatan belajar yang akan berlangsung itu siswa dituntut aktif untuk melakukan diskusi bersama, di mana kegiatan aktifnya ini adalah adanya hubungan dua arah saat diskusi, yaitu adanya saling memberikan pendapat atau kegiatan tanya jawab oleh setiap siswa. Nah,
Dan di akhir pembelajaran, guru menjelaskan kesimpulan terkait materi yang sudah dibahas. Jadi, selama pembelajaran siswa kan menjelaskan apa yang sudah terjadi dan bagaimana tentang materi yang udah dibahas, namun guru tetap menyimpulkan atau membenarkan. Di lembar kerja peserta didik juga ada lembar penilaian. Di sini saya mengambil 2 penilaian, yaitu penilaian kelompok dan individu. Penilaian kelompok itu berupa diskusi, penyajian hasil diskusi, dan keaktifan dalam presentasi. Sedangkan penilaian individu yaitu penyampaian ide dalam kelompok, partisipasi dalam diskusi, dan kemampuan menjelaskan hasil diskusi. Nah, udah cukup ini saja yang bisa sampaikan terkait lembar kerja peserta didik yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.